Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kelas Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasar modal. Baik, kita lihat pengertian dari pasar modal. Secara umum, pasar modal merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar modal dikenal dengan nama Bursa Efek. Di Indonesia ada dua buah Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Para pemain di pasar modal ini terdiri dari yang pertama adalah emiten. Itu adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua adalah investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Dan yang ketiga adalah lembaga penunjang, yaitu lembaga yang turut memperlancar proses transaksi perdagangan efek seperti penjamin emisi, perantara perdagangan efek, kemudian perdagangan efek, serta penanggung. Adapun lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal, yang pertama adalah lembaga-lembaga di pemerintah, terdiri dari A, Badan Pelaksana Pasar Modal atau Bapepam, kemudian Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, C, Departemen Teknis, dan D, Departemen Kehakiman. Yang kedua, lembaga-lembaga swasta, terdiri dari notaris, akuntan publik, kemudian konsultan hukum, penilai, dan konsultan efek. Persamaan pasar modal dengan pasar uang. Yang pertama adalah merupakan bagian dari pasar keuangan atau financial market. Yang kedua merupakan sarana investasi bagi unit surplus atau investor. Dan yang ketiga merupakan sarana mobilisasi sumber dana bagi unit defisit. Perbedaan antara pasar modal dengan pasar uang. Yang pertama, pada pasar modal merupakan pendanaan jangka panjang, sedangkan pada pasar uang merupakan pendanaan jangka pendek. Yang kedua, transaksi di bursa efek bersifat konkret atau pasar konkret, sedangkan pada pasar uang transaksi bisa melalui sarana telepon atau merupakan pasar abstrak. Yang ketiga, di pasar modal ada lembaganya, sedangkan pada pasar uang tidak ada lembaganya. Kemudian yang keempat, pada pasar modal itu berada dalam pengawasan Bapepam, sedangkan pada pasar uang berada dalam pengawasan Bank Indonesia. Dan yang kelima, pada pasar modal instrumennya berupa antara lain adalah saham, obligasi, sedangkan pada pasar uang instrumennya antara lain SBI, cold money, dan lain-lain. Adapun manfaat dari pasar modal, di antaranya yang pertama menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha yang memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sehingga memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai ke lapisan masyarakat menengah. Dan kelima, menciptakan keterbukaan dan profesionalisme serta iklim berusaha yang sehat. Kemudian menyediakan lapangan kerja atau merupakan bagian dari profesi yang menarik. Selainnya memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Selanjutnya merupakan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa dipertimbangkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
Selanjutnya, membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Merupakan sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. Selanjutnya, fungsi dari pasar modal. Yang pertama, fungsi secara ekonomi, menyediakan fasilitas atau wahana untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Pada fungsi keuangan, memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return. Adapun sekuritas itu efek yang diperdagangkan di pasar modal, antara lain saham, kemudian saham preferen, obligasi, obligasi konversi, rights, dan warrant. Ini penjelasan dari instrumen pasar modal. Sekian hal-hal yang berkaitan dengan pasar modal, dan kita teruskan pada bagian-bagian yang selanjutnya.